kita semuanya sudah sepaham dan tahu benar maksud makna dari Allah menciptakan kita sebagai manusia. Terus dalam surat Al-A'raf ayat 55 sampai 56 kita diminta Allah untuk senantiasa berdoa. Jadi ketika kita melakukan aktivitas kita dimulai dengan doa. Dalam melakukan pun juga kita harus berdoa, berzikir. Selesai pun kita niatkan juga berdoa. Di 55-66 berdoalah kepada Tuhan kalian dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi ketika kita melakukan aktivitas ya tidak lupa memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan berendah diri, dengan suara yang lembut. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Jangan sampai kita melampaui batas. Jangan melakukan kerusakan di muka bumi yang telah diperbaiki oleh Allah. Ya mudah-mudahan dengan semua ini akan tercapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita sedang dalam rangka memenuhi seruan Allah beribadah puasa di bulan Ramadan. Sudah sampai hari yang ke-7 insya Allah ini nanti, untuk menahan nafsu, rasa lapar, dahaga, dengan harapan apa yang kita lakukan selama ini akan diterima oleh Allah semua amalannya. Dan cita-citanya yang paling akhir adalah nikmat terbesar kita adalah ketika kita bisa menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat Nabi dan Rasulnya, terus dikumpulkan dengan keluarganya, dengan saudaranya, dengan teman-temannya di jannah, di surga. Syukur-syukur hisabnya cepat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bisa terbentuk di surat Al-Quran surat Sabah ayat 12. Laqad kana lisabihi fi maskanihi ayatun jannah anin-an. Sesungguhnya kaum Sabah besaran roh di kediaman mereka, yaitu dua-dua kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka Tuhan kalian dan bersyukurlah kepadanya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita pun diperintahkan bersyukur. Seakan-akan apa yang kita lakukan ini bukan semata-mata karena dalam bersyukur. Dengan melafalkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita yakin akan bisa terwujud dengan bismillahirrahmanirrahim, lillahi ta'ala kita berusaha menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya dan tawarkan. Aspek alamnya pasti akan dipuji
semua biji ditaruh di tanah kita dulu itu ya, mahrifah wajinawi. Bagaimana untuk mewujudkan ini? Yaitu tadi dengan kita mengimani Islam, mengimani agama ini dan dipandu dengan syariat Allah dan sunnahnya Nabi, insya Allah akan terwujud. Yang ketiga, negeri yang subur dan makmur tetapi penduduknya tidak lupa untuk bersyukur. Alhamdulillah hari ini kita siap porsi insya Allah 90. Syukur-syukur besok-besok meningkat lagi. Tapi jangan lupa kita bersyukur bisa melangkahkan kaki untuk datang iftar dan sholat jamaah, bersyukur, alhamdulillah. Sampai lanjut ke isya tarawih, alhamdulillah bersyukur. Lanjut ke tadarus, bersyukur, alhamdulillah. Besok bisa sahur, bersyukur, alhamdulillah. Besok dagangannya laris, jope omsetnya banyak, bersyukur, alhamdulillah. Disedekahkan, dizakat. Yang keenam, negeri yang aman dari musuh baik dari dalam maupun dari luar. Mudah-mudahan negeri ini dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, tidak berkenan, dan kita mendapatkan batu-batu berkumpul. Negeri yang maju dalam ilmu agama maupun ilmu dunianya. Jadi seimbang antara teknologi dan agama. Yang ahli teknik komputer, yang ahli desain, jangan meninggalkan syariat Islam. Yang ahli arsitektur, ahli bangunan, kontraktor, dan sebagainya, jangan meninggalkan Islam. Kita berpegang teguh pada syariat Allah. Kalau ingin baldatun thayyibatun rahmun ghafur terwujud. Ini. Negeri dengan penguasa yang adil dan soleh serta penduduk yang hormat dan patuh. Ketika ada seorang pemimpin yang di depan kita, khususnya RT yang kelihatannya kalau tidak pas dengan kita, ya kita diskusi musyawarah untuk mencapai mufakat, menasihati, khususnya yang sepuh-sepuh disuruh untuk menjadi penasihat, menjadi pemimpin. Karena yang sepuh sudah banyak pengalamannya, sudah banyak makan garam, wawasan keilmuannya banyak. Patuh selama tidak menyuruh kita meninggalkan syariat. Negeri yang di dalamnya terjalin hubungan harmonis antara pemimpin dan masyarakatnya. Jadi ketika Pak RT dan Pak RW dengan lingkungannya ya harmonis. Ayo kita rapikan tanaman, tanduran, bersihkan selokan. Diawali dari hal yang kecil, insya Allah lingkup yang akan besar akan bisa kita lakukan. Ketika kita bisa berjamaah, kalau di syariat kita adalah berjamaah. Kalau di lingkungan kita adalah gotong royong, berjabakti. Itu di 57. Kalau mulai dari sekarang kita mulai mengoreksi diri kita mulai dari pribadi kita, apa yang kurang dari kita mulai persiapkan untuk menjadi seorang khalifah. Bagaimana menjadi wakil Allah di muka bumi untuk mengelola bumi, untuk mengelola lingkungan, untuk mengelola masyarakat kita, untuk mengelola organisasi kita yang tidak jauh dan tidak lepas dari syariat Allah dan dipandu oleh Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan disertai pada malam hari ini Allah merahmati kita, meridhoi panjenengan sedaya, diberikan kesehatan, istiqomahan dalam rangka menjadi khalifah Allah. Mungkin berdoa doa melih di tafsir Ibnu Katsir itu ada
di surat Al-Baqarah itu tadi, yang menceritakan bukan Allah menciptakan manusia yang bermaksud untuk menjadi khalifah di muka bumi. Wakil Allah mengolah bumi, mengolah alam semesta, dimulai dari lingkungan sekitar kita. Tapi juga jangan sampai meninggalkan sholat, jangan sampai meninggalkan tadabbur Al-Quran. Sebesarnya sekuatnya kita tadabbur Al-Quran gitu. Menggunakan boleh bisa membaca atau kepingin memantapkan lagi, mulai bersama-sama di Ramadan ini kita tingkatkan. Kalau bisa ya juga dibaca terjemahnya agar kita termotivasi. Tujuan akhir kita adalah jannah, surga. Dimana di bumi ini tempat kita bercocok tanam, menanam benih, memaksimalkan hasilnya, buahnya, dan kita petik nanti jenengan di surganya. Kalau yang putri-putri insya Allah akan menjadi pemimpin bidadari surga. Masalah di surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman banyak menceritakan tentang surga dan kenikmatannya. Surat Al-Waqiah juga sama menceritakan tentang surga dan kenikmatannya. Bapak-bapak untuk memotivasi lagi, ibu-ibu juga teman-teman semuanya, baca terjemahnya dulu. Nanti tanyakan ke ustaz-ustaz atau alim ulama yang ada di Masjid At-Taqwa. Ini maksudnya gimana? Biar saya menjadi istiqomah, jadi mantap lagi, mengimani iman Islam ini dengan iman yang istiqomah. Menurut kurang 4 menit, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi motivasi panjenengan sedaya dan kita bersama-sama bisa berkumpul lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan 30 puasa ini kita bisa menjalaninya dengan tanpa halangan. Dan terima kasih kepada yang memberi iftar selama 30 hari, mudah-mudahan menjadi amal jariah panjenengan sedaya, menjadi tabungan di akhirat. Dan yang menyemarakkan Ramadan di masjid ini selalu diberikan istiqomahan, ketakwaan, dan kesehatan, bisa menjalani rutinitas ibadah setelah Ramadan nanti. Monggo majelis ini kami tutup dengan doa penutup majelis. Al-Fatihah majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.